Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadia, NIM 2229073, kelas 1A, periode D3 Keperawatan. Akan menceritakan kisah Nabi Khidir. Kisah ini bermula ketika Nabi Musa berdiri di depannya kumpulan orang Bani Israel, dan kemudian ia ditanya, "Siapakah orang yang paling berilmu?" Lalu Musa menjawab, "Aku." Kemudian turunlah peringatan dari Allah SWT, "Sesungguhnya di sisiku ada seseorang hamba yang berada di pertemuan dua lautan, dan dia lebih berilmu daripada kamu." Nabi Musa pun bertanya, "Siapakah orang yang lebih berilmu darinya itu, dan di mana orang tersebut bisa ditemui?" Lalu Allah menjawab, "Bawalah bersama kamu seekor ikan di dalam sangkar. Sekiranya ikan tersebut hilang, disitulah kamu akan bertemu dengan hambaku itu." Akhirnya Nabi Musa berangkat menemui orang itu bersama pembantunya. Sesampainya di sana, ia menemui sosok laki-laki yang berdiri di batu tempat bertemunya dua lautan. Orang itu kemudian dikenal dengan Nabi Khidir. Nabi Musa pun menyampaikan keinginannya untuk berguru kepada beliau. Namun Nabi Khidir mengatakan bahwa sesungguhnya Nabi Musa tidak akan sabar jika bersamanya. Kemudian Nabi Musa mengatakan, "Insya Allah akan engkau dapati aku orang yang sabar, dan aku tidak akan menentangmu dalam urusan apapun." Akhirnya Nabi Khidir pun mengizinkan Musa untuk berguru kepadanya dengan satu syarat, yaitu jangan menanyakan apapun sampai ia menerangkannya sendiri kepada Nabi Musa. Perjalanan mereka dimulai dengan menaiki sebuah perahu. Di tengah perjalanan, Nabi Khidir melubangi perahu tersebut sehingga perahu itu tenggelam ke dasar air. Nabi Musa pun tidak mengerti dengan apa yang dilakukan Nabi Khidir, sehingga ia pun bertanya kepadanya. Nabi Khidir memperingatkan janji Nabi Musa di awal. Kemudian Nabi Musa pun meminta maaf dan berjanji untuk tidak bertanya lagi. Mereka melanjutkan perjalanan dan menjumpai seorang anak muda. Kemudian Nabi Khidir membunuh anak muda tersebut. Nabi Musa kembali menanyakan alasan Nabi Khidir melakukan perbuatan tersebut. Nabi Khidir memperingatkan kembali janji Nabi Musa di awal. Kemudian Nabi Musa mengatakan, "Jika aku bertanya kepadamu tentang sesuatu setelah ini, maka jangan lagi engkau memperolehkan aku menyertaimu. Sesungguhnya engkau sudah cukup bersabar menerima alasan darimu." Mereka pun melanjutkan perjalanan hingga kedua sampai kepada penduduk suatu negeri. Mereka meminta dijamu oleh penduduk, namun penduduk enggak melakukannya. Setelah dikecewakan oleh penduduk, Nabi Khidir memintakan Nabi Musa memperbaiki dinding suatu rumah yang rusak di daerah tersebut bersama. Kali ini Nabi Musa kembali tidak kuasa untuk bertanya kepada Nabi Khidir. Lalu Nabi Khidir pun berkata, "Inilah perpisahan antara aku dengan engkau. Aku akan memberikan penjelasan kepadamu atas perbuatan yang engkau tidak mampu sabar terhadapnya." Kemudian Nabi Khidir pun menjelaskan semuanya. Adapun perahu itu adalah kepunyaan orang-orang miskin yang bekerja di laut, dan aku bertujuan merusaknya perahu itu, karena di hadapan mereka ada seseorang raja yang merampas tiap-tiap perahu. Dan adapun anak muda itu, maka kedua orang tuanya adalah orang-orang mukmin, dan kami khawatir bahwa dia orang mendorong kedua orang tuanya itu kepada kesesatan dan kekafiran. Kemudian kami menghendaki sekiranya Tuhan mereka menggantikan dengan seseorang anak lain yang lebih baik kesuciannya daripada anak itu, dan lebih sayang kepada ibu bapaknya.
Dan adapun dinding rumah itu adalah milik dua anak yatim di kota itu, yang di bawahnya tersimpan harta bagi mereka berdua. Dan ayahnya seorang salih. Maka Tuhanmu menghendaki agar keduanya sampai dewasa dan keduanya mengeluarkan simpanan itu sebagai rahmat dari Tuhanmu. Apa yang kuperbuat bukan menurut kemauanku sendiri. Itulah keterangan perbuatan-perbuatan yang engkau tidak sabar terhadapnya. Akhirnya Nabi Musa pun mengambil hikmah dari setiap perbuatan yang dilakukan Nabi Khidir. Ia merasa amat bersyukur karena telah dipertemukan Allah dengan seseorang hamba yang soleh. Seseorang yang dapat mengajarkan kepada ilmu yang tidak dapat ia pelajari, yaitu ilmu laduni. Ilmu ini hanya diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang yang dikehendakinya. Sekian cerita dari saya. Semoga menjadi motivasi teman-teman sekalian. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.